Si Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, lebih manis, sungguh manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya, Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk, surga, bumi, dan di bawah bumi, menyembah Dia, sebab Dia adalah Alfa dan Omega, yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang, berkuasa sampai selama-lamanya. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, itu semuanya kekuatan kasih karunia Tuhan. Karena berkat, karena firman Tuhan, karena segala makhluk yang bergerak, yang bernapas, semuanya menyembah Dia, dan Dia adalah Allah, sumber kehidupan. Saudara terkasih, betapa di akhir zaman ini kita harus senantiasa mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Saudara terkasih, dan kita harus berharap, percaya, dan biarlah kita senantiasa memuji Dia, dan mulut kita penuh dengan syukur, penuh dengan pujian. Dan oleh karena Tuhan, jiwa kita bermegah. Sebab itu, biarlah orang yang rendah hati bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saya, memuji, menyembah, sebab kasih dan setianya untuk selama-lamanya. Pada siang hari ini, saya akan berbagi firman, di mana kita di akhir zaman ini harus senantiasa berjaga-jaga, sebab iblis musuh kita seperti singa yang berkeliling, berjalan, hendak menelan kita jika kita tidak berjaga-jaga. Saudara terkasih, tapi lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, dan Allah, sumber damai sejahtera, yang memanggil kamu di dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan Allah, akan meneguhkan, memperlengkapi kamu, mengokohkan kamu sementara kamu mengalami penderitaan,
dan kamu beroleh kemenangan, karena Dialah Allah alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Baiklah, saya akan membaca firman 1 Petrus 5. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Ya dan amin bagi firman Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin bagi kita. Firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara terkasih, itulah kita semua makhluk mengalami penderitaan yang sama di seluruh dunia oleh karena iblis. Saudara terkasih, ia berjalan berkeliling mengelilingi kita seperti singa untuk menelan kita. Saudara terkasih, iblis itu adalah sang pembunuh, pencuri, dan pembinasa. Saudara terkasih, tetapi kita anak-anak Tuhan harus melawannya dengan iman yang teguh. Sebab itu kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah yang menjadi iman kita, dengan berketopangkan keselamatan, berbajirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman, berisaikan iman, dan terima pedang roh, yaitu firman Tuhan, sehingga kita dapat melawan iblis oleh karena iman kita. Saudara terkasih, sehingga kita beroleh kemenangan, dan Allah sumber damai sejahtera yang memanggil kamu di dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya itu akan meneguhkan kamu, mengokohkan kamu, memperlengkapi kamu seketika kamu menderita. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, biarlah kita sadar, berjaga-jaga, jangan tidur dalam dosa, mabuk oleh anggur kenikmatan dunia. Jika kita tidur di dalam dosa, mabuk dalam kenikmatan dunia, saudara terkasih, kita kedatangan Tuhan itu bagi kita seperti pencuri. Saudara terkasih, tetapi jika kita berjaga-jaga, senantiasa sadar, saudara terkasih, hidup di dalam iman, hidup di dalam hikmat, dalam pengertian, dalam firman Tuhan, sehingga kita dapat melawan segala panah api yang meluncur pada waktu siang maupun malam, yang diluncurkan oleh roh-roh jahat iblis yang bekerja di angkasa dan bekerja di antara orang-orang durhaka yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak berjaga-jaga, yang hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam keadaan sadar, dalam keadaan berjaga-jaga, hidup di dalam terang, hidup di dalam firman Tuhan, akan beroleh kemenangan. Saudara terkasih, sebab Tuhan menyertai kita oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya yang senantiasa menuntun kita kepada jalan kekekalan, ke jalan yang benar, jalan hidup. Saudara terkasih, jika kita hidup di dalam daging, kita akan masuk ke dalam pencobaan, seperti seorang perempuan yang kesakitan mengandung, melahirkan. Kita akan mengalami kesakitan, saudara terkasih, karena Tuhan kita mengasihi kita. Saudara terkasih,
Sebab itu, jika kita mengalami pencobaan, mengalami teguran, relakanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut, dan bertobatlah, dan ubahlah. Mintalah hati yang lemah lembut, mintalah hikmat, mintalah kerendahan hati, dan hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah hatimu, sebab firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat. Tahirkanlah tanganmu dari dosa dan sucikanlah hatimu yang mendua hati. Saudara terkasih, kita harus bertobat di akhir zaman ini. Jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita menjadi orang yang bebal, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, jika hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba, ketika itu orang Israel mencobai Tuhan. Saudara terkasih, padahal mereka telah mengalami kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga Tuhan berkata, bangsa ini sesat hati, dan Tuhan berjanji mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Begitupun kita, saudara terkasih, jangan keraskan hati, lembutkan hati untuk firman Tuhan. Saudara terkasih, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati. Sampai disinilah firman Tuhan, dan biarlah pada hari ini kiranya apapun usaha pekerjaan kita, biarlah Tuhan memberkati yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa bertumbuh di atas iman yang teguh dan memandang Yesus Kristus Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Jika pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita tidak tersipu malu dan wajah kita berseri-seri. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita memandang Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Jangan kita melihat ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, saudara terkasih, tapi kita maju ke depan, saudara terkasih. Jangan kita tersandung dengan persoalan-persoalan kehidupan ini, tetapi biarlah kita senantiasa bertumbuh di atas iman yang teguh, dan pengharapan kita semakin teguh, saudara terkasih, sebab Allah yang memanggil kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kepada kemuliaan itu akan meneguhkan kita, mengokohkan kita, memperlengkapi kita, sementara kita seketika menderita, karena Dia Allah Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang sampai Maranatha.